Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anakku semuanya kelas 12. Pada kesempatan ini Ustadz Muhajir akan menyambung kembali sesi yang pertama kemarin berkaitan dengan bab hudud, yaitu bab tentang ketentuan-ketentuan batasan-batasan perbuatan dosa yang sudah ditentukan hukumannya di dunia. Itu yang bahasa yang mudah dipahami anak-anak. Jadi siapapun yang melakukan dosa-dosa tersebut, maka ada ketentuan hukuman yang harus dilaksanakan di dunia ini. Yang kemarin Ustadz sudah menyampaikan tentang hukuman bagi pezina. Sekarang Ustadz Muhajir akan menyampaikan tentang hukuman bagi menuduh berzina. Jadi yaitu dalam bahasa fikihnya adalah qadhaf. Jadi anak-anak coba kalian dibuka buku paketnya halaman 71. Di situ dikatakan pada materi qadhaf, yaitu yang menurut arti dasarnya adalah melempar. Jika dikaitkan dengan zina, maka qadhaf berarti melempar tuduhan berzina atau menuduh zina. Ini anak-anak artinya qadhaf itu adalah seseorang yang menuduh orang lain untuk berbuat zina. Perlu kalian pahami bahwasanya manusia sebagai makhluk Allah mendapat kemuliaan oleh agama Islam agar terjaga kemuliaannya. Supaya Islam menjaga kemuliaan itu dilakukan dalam bentuk memberikan ancaman hukuman yang berat terhadap siapapun menuduh seorang berbuat zina dengan seenaknya tanpa disertai bukti yang kuat. Inilah salah satu kemuliaan Islam, bagaimana menjaga kehormatan orang lain. Berzina kemarin sudah kita bahas, ada hukuman yang berat. Menuduh orang lain berbuat zina itu juga berat hukumannya, tentunya tanpa ada saksi. Jadi itu anak-anak ya yang perlu kalian pahami tentang arti dari qadhaf, yaitu menuduh orang lain berbuat zina. Coba dilihat anak-anak pada halaman setelahnya. Ini ada ayat An-Nur ayat 23 yang artinya Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah dari perbuatan keji. Sudah dipahami wanita itu baik anak-anak, tidak mungkin berbuat yang aneh-aneh, lalu beriman, lagi beriman ya ini. Coba Ustadz ulangi lagi. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah dari perbuatan keji, lagi beriman, berbuat zina, mereka kena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. Jadi ini anak-anak, untuk menjaga kehormatan orang lain itu enggak semudah yang istilahnya kita hanya asal menuduh, memfitnah dalam bahasa yang mudah kita pahami. Itu harus ada bukti-bukti yang dikuatkan sebagaimana ketentuan di dalam surat An-Nur ayat 4. Apa buktinya? Dan orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah atau cambuklah atau pukullah mereka yang menuduh itu 80 kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi anak-anak semuanya, di dalam Islam ya, yang perlu kalian pahami di dalam Islam, apalagi di dalam menuduh orang-orang yang sudah berkeluarga, orang-orang yang memang diyakini itu keluarga yang baik, wanita yang soleh, istri yang soleh, lalu ada tuduhan-tuduhan yang membuat tidak nyaman, yang akhirnya bisa membawa kepada
membawa kepada akibat yang harus diputuskan di dalam masalah qadhaf, yaitu masalah zina, maka anak-anak semuanya kita harus bertanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Adalah kita harus mendatangkan 4 saksi. Kalau tidak, berarti pengakuan atau saksi kita tidak akan diakui di dalam Islam. Sehingga memang ini sulit anak-anak. Ini tidak semudah apa yang kita bayangkan. Tidak mudah apa yang kita pikirkan. Menuduh zina tanpa ada saksi 4 orang laki-laki, maka batal tuduhan itu. Bahkan akan kembali kepada kita sendiri yang menuduh orang lain untuk berbuat zina. Ini ada satu ketentuan dalam bab ini yang kalian harus pahami anak-anak. Seseorang yang menuduh orang lain berbuat zina akan gugur hukumannya apabila orang tersebut, ini perhatikan ya, coba dilihat halaman ini, halaman setelahnya itu halaman berapa ini, halaman 73 anak-anak. Yang pertama, dapat mengemukakan saksi 4 orang yang menerangkan bahwa tertuduh benar-benar berzina dengan kesaksian sebagaimana disyaratkan oleh agama. Ini kalau sudah ada 4 saksi, berarti benar adanya tuduhan itu. Yang kedua, dimaafkan oleh yang tertuduh. Jadi misalnya ada orang yang menuduh, ya, tidak bisa mendatangkan 4 saksi, mestinya mereka mendapat hukuman 80 kali cambuk dera. Lalu yang tertuduh memaafkan karena memang hanya memfitnah saja, tujuannya hanya memfitnah, maka gugur hukuman qadhaf itu, yaitu had qadhaf, yaitu 80 kali dera. Yang ketiga anak-anak, kalau yang tertuduh berbuat zina justru istrinya sendiri, maka hukuman tersebut dapat terlepas dengan cara li'an, saling melaknat. Misalnya si A sebagai suami menuduh si B sebagai istri, menuduh istrinya telah berbuat zina, yaitu telah berbuat zina. Namun anak-anak, setelah istilahnya hukuman seorang suami yang menuduh itu bisa gugur kalau yang tertuduh adalah istrinya sendiri. Dengan cara apa? Saling melaknat. Apa li'an itu? Melaknat. Saya kalau memang tuduhan saya tidak benar, maka kamu akan dilaknat oleh Allah. Entah dilaknat apa, dilaknat bagaimana, itu nanti tergantung ucapan yang diucapkan oleh suaminya. Jadi sudah lepas itu. Jadi kalau misalnya memang seorang suami yakin istrinya telah berbuat zina, tanpa harus mendatangkan 4 saksi, maka gugur. Artinya suami tidak harus didera 80 kali, tetapi suami harus meli'an atau melaknat istrinya kalau hukuman itu memang tidak benar. Jadi seperti itu anak-anak yang harus kalian pahami tentang qadhaf. Maka kita semuanya harus hati-hati, termasuk untuk menjaga dari fitnah-fitnah yang ada di sekitar kita atau keluarga saudara kita semuanya. Ini anak-anak semua Islam mengatur bagaimana supaya tuduhan-tuduhan yang tidak ada bukti itu jangan jangan mudah kita tuduhkan, mudah kita ucapkan, apalagi cuma hanya fitnah. Ya, ini yang harus kalian pahami ya, masalah qadhaf. Jadi qadhaf itu orang yang menuduh orang lain berzina tanpa ada saksi 4 orang. Jadi orang yang menuduh berbuat zina, orang lain berbuat zina, maka wajib mendatangkan 4 saksi. Kecuali
yang kedua tadi itu dimaafkan oleh yang tertuduh. Jadi tidak, biarpun tidak sampai 4 saksi tapi dimaafkan, maka tidak masuk kepada hukuman qadzaf, tidak dihukum. Itu ya. Yang kedua anak-anak, kalau yang tertuduh terbuat zina justru istrinya sendiri, maka hukuman tersebut dapat terlepas dengan cara li'an, yaitu melaknat, saling melaknat. Anak-anak semuanya, yang ketiga, ya Ustaz langsung saja. Yang ketiga adalah minuman keras. Jadi perbuatan dosa yang ada hadnya, yang ada batasan hukumannya, yang dihukumlah anak-anak, itu yang pertama adalah berbuat zina. Ya, yang kedua adalah menuduh orang berbuat zina tanpa ada saksi. Yang ketiga adalah meminum minuman keras. Jadi jangan dikira minuman keras itu hanya dosa biasa, tidak anak-anak. Jadi minuman keras itu ada dosanya, ada hukumannya di dunia. Nah, jadi beda loh ya. Jadi ada dosa yang tidak perlu ditetapkan hukuman di dunia. Allah yang nanti yang langsung menghukum secara tidak langsung maupun di akhirat besok. Ini anak-anak semuanya yang perlu kalian pahami. Ternyata anak-anak, ini untuk kalian yang masih remaja, yang masih masa-masa yang mungkin masih masih labil, ada masalah, gampang stres. Yang sekarang bisa kita lihat perkembangan stres sedikit minuman keras, sumpek meminum minuman keras. Terus ada masalah berat diselesaikan dengan meminum minuman keras. Itu tetap mereka itu nggak akan selesai juga dengan masalah seperti itu. Dikira dengan minuman keras masalah bisa selesai. Padahal anak-anak semuanya, hukuman minuman keras itu sudah ditetapkan di dalam hukum fikih Islam. Ya, jadi kita lihat anak-anak, apa sih yang dimaksud dengan minuman keras itu? Kita lihat ini, secara bahasa khamr berarti menutup. Disebut demikian karena khamr dapat menutup akal dan merusak daya nalarnya. Jadi kita lihat ini dalam sabda Rasulullah, didatangkan kepada Rasulullah SAW seorang laki-laki yang telah minum khamr, maka beliau SAW memukulnya dengan sandal 40 kali atau dicambuk 40 kali. Jadi semua minuman yang itu bisa menutup akal disebut dengan khamr, sekalipun itu bukan dari minuman-minuman atau sari-sari buah yang difermentasi. Sekarang banyak zat-zat kimia yang itu bisa menghilangkan, bisa menutup akal. Misalnya pil koplo, terus serbuk-serbuk yang memabukkan, apapun lah anak-anak. Narkoba, dalam bahasa sekarang narkoba itu bukan minuman-minuman keras seperti dalam teks hadis zaman Rasulullah yang minuman anggur difermentasi bisa memabukkan. Terus minuman apapun, sari kurma difermentasi bisa memabukkan. Apapun yang bisa memabukkan, apapun termasuk narkoba yang bisa menutup akal pikiran. Maka semua itu disamakan adalah hukuman atau disamakan dengan meminum minuman keras, karena semua makanan, minuman apabila bisa menutup akal pikiran, maka itu sama dengan hukuman minuman keras. Jadi jangan ada alasan, wah ini narkoba zaman Rasulullah nggak ada, pil koplo juga nggak ada zaman Rasulullah. Jangan seperti itu anak-anak, karena dalam fikih Islam itu adanya namanya kias, penyamaan hukum Islam, karena memang dampaknya sama. Misalnya begini, minuman-minuman keras, misalnya sari anggur yang fermentasi itu memabukkan, jelas. Yang kedua, narkoba bukan minuman tapi berupa zat-zat kimia yang memabukkan juga, yang menutup akal,
maka hukumnya sama. Jadi anak-anak lihat ketentuan hadis bagaimana ketentuan bagi orang yang mabuk atau minuman-minuman keras, sekalipun itu bukan dari minuman-minuman yang memabukkan atau zat-zat kimia yang memabukkan, itu hampir sama anak-anak. Maka anak-anak semuanya, mari kita semuanya, kalian apalagi masih remaja yang pergaulannya juga sangat luas sekali, dan kalian apalagi di SMA Muhammadiyah memberikan suri tauladan, memberikan dampak yang baik bagi teman-teman kalian yang menghadapi masalah. Karena memang anak remaja seumur kalian, insya Allah bukan kalian ya sebagai siswa SMA Muhammadiyah, bagi yang di luar itu anak-anak, apalagi di luar Jawa yang namanya minuman keras, kalau di Jawa tuh ciu, terus ada minuman toa atau apa itu ya, yang minuman-minuman yang daerah itu yang biasanya difermentasi, maka kalian harus bisa memberikan pengertian yang bijaksana. Jadi untuk menghangatkan badan, minum minuman yang mengandung fermentasi yang kuat. Nah itu haram anak-anak, itu nggak boleh. Bukan hanya haram, bukan hanya dosa, tapi mendapat hukuman di dunia dengan hukuman had. Apa batasan hukumannya? Dicambuk 40 kali. Namun anak-anak, ini ada satu kasus ya dari kasus-kasus yang perlu kalian pahami. Rasulullah itu pernah menghukum mencambuk itu orang yang mabuk minuman keras 40 cambukan, 40 pukulan sandal. Kemudian pada zaman Abu Bakar, ini kemudian didatangkan kepada Abu Bakar seorang laki-laki yang minum khamr, maka dia menimpakan hukuman seperti itu. Kemudian didatangkan kepada Umar seorang laki-laki yang minum khamr, maka dia bermusyawarah bersama manusia tentang hukuman itu. Maka Ibnu Auf ia berkata, hukuman paling sedikit adalah 80 kali pukulan. Maka Umar radhiyallahu an memukul sebanyak itu. Jadi pada zaman Rasulullah, pada zaman Abu Bakar, hukuman bagi minuman keras atau khamar itu 40 kali dera, 40 kali cambuk, 40 kali pukulan. Tetapi pada zaman Umar itu ditetapkan oleh para sahabat saat itu sampai 80 kali pukulan. Ini anak-anak bukan berarti ini menyalahi dari ketentuan Rasulullah 40, tapi zamannya Umar dengan keputusan bersama sampai 80 kali. Inilah Umar bin Khattab dengan sahabat-sahabat itu menggunakan, dalam bahasa fikih adalah maqasidus syariat, tujuan syariat ditetapkan. Kemungkinan ini zaman Umar budaya minuman keras saat itu sudah banyak, sehingga kalau dipukul 40 kali dianggap biasa. Karena dipukul 40 kali, mungkin dicambuk 40 kali atau dipukul pakai sandal, dalam teks hadisnya 40 kali, itu enggak berefek jera bagi pada zaman Umar. Zaman Rasulullah mungkin, zaman Umar, zaman Abu Bakar mungkin, tetapi pada masa Umar bin Khattab 40 kali itu pukulan 40 kali itu tidak berpengaruh. Bahkan mungkin ini Ustadz juga belum memahami secara jauh. Mungkin pada zaman Umar budaya minuman keras sudah banyak dan hukuman 40 kali sudah tidak mempan lagi. Maka itulah keputusan Umar dengan sahabat-sahabat untuk ditetapkan 80 kali. Sampai dalam hal ini
Para fuqaha berbeda pendapat mengenai jumlah ya. Jumlah ini pukulan bagi peminum khamar. Kita lihat anak-anak, jumhur ulama yaitu mayoritas ulama di antaranya Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa jumlah pukulan dalam had minuman keras 80 kali. Imam Syafi'i berpendapat bahwa jumlah had minuman khamar adalah 40 kali cambuk. Tetapi imam atau hakim boleh menambahnya sampai 80 kali merupakan takdir yang merupakan hak imam atau hakim. Hal tersebut berdasarkan pemahaman terhadap hadis di atas. Jadi anak-anak, semua itu ditetapkan berdasarkan keputusan bersama yaitu hakim, dan para imam juga berbeda pendapat. Dari 3 imam besar selain Imam Syafi'i itu 80 kali yang mungkin untuk jera, jadi merupakan takzir supaya jera anak-anak, apa istilahnya, hukuman ini supaya bikin kapok, gitu loh bahasanya. Itu anak-anak semuanya yang Ustadz sampaikan pada materi fikih yaitu bab hudud ini. Sudah 2 sesi pertemuan ini anak-anak ya. Ustadz belum bisa memberikan tugas ini ya. Insya Allah besok setelah ini masih ada masih ada banyak hukuman hukuman had yang ditetapkan bagi pelaku dosa. Ingat, yang pertama adalah pelaku dosa yang mendapat had adalah orang yang berzina. Yang kedua, menuduh orang lain berzina, itu juga hukuman dosa besar yang mendapat hukuman had. Yaitu yang ketiga adalah minuman khamr. Bisa dipahami ya anak-anak semuanya bagaimana yang harus kalian pahami dari ketentuan-ketentuan had ini. Saya kira anak-anak semuanya cukup sekian dari Ustadz Mahjir materi masalah bab fikih yaitu bab hudud ya. Nanti silakan kalian memahami lebih luas lagi, membaca materi buku ini lewat lewat materi di buku paket atau referensi yang lain. Saya kira anak-anak semuanya ini untuk mereview kembali hukuman macam-macam had dan ketentuannya. Yang pertama zina, yang kedua qadhaf, menuduh orang lain berzina, dan yang ketiga adalah minuman keras, khamr atau sebangsa sejenis yang lain, narkoba dan lain sebagainya. Cukup sekian anak-anak dari Ustadz Mahjir. Apabila ada salah mohon maaf. Insya Allah akhir dari bab ini Ustadz akan mengambil nilai dari bab fikih ini sebelum ujian semester besok ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.